Ya, selamat pagi semua. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, Bu. Ya, oke. Ya, saya izin off cam ya, karena saya agak kurang fit pagi ini, jadi kita online saja. Kalau kalian mau off cam tidak masalah ya. Oke, baik. Untuk materi baru saja saya unggah di Hebat. Eh, bisa coba dicek di sana ya. Karena materinya saya berikan sebagai Google Drive karena filenya besar ya. Oke, untuk layar apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah. Oke. Apabila suara saya tidak terdengar atau ada delay, tolong saya diberitahu ya. Oke. Nah, jadi pagi ini materinya adalah terkait dengan penyalutan. Nah, separuh dari kelas ini saya rasa sudah pernah atau sudah melakukan demo penyalutan untuk tablet. Nah, terkait dengan penyalutan, apakah hanya untuk sediaan tablet saja menurut kalian? Ataukah ada sediaan lain, bentuk sediaan lain selain tablet yang juga bisa disalut? Ada yang punya pendapat? Apakah hanya tablet ataukah ada selain tablet? Angelina mungkin? Kapsul, Apa? Saya kurang dengar. kapsul Kapsul, oke saya tampung dulu. Eee, Gracia mungkin ada pendapat? mungkin granul. Granul ya, oke granul atau yang semacam granul ya, oke. Jadi untuk penyalutan memang pada umumnya dilakukan pada tablet atau yang tadi bukan granul ya lebih tepatnya, melainkan pelet ya. Jadi, bentuk sediaan yang tersalut atau bisa disalut itu bisa tablet, baik tablet dalam ukuran konvensional ataupun ukuran yang lebih kecil yaitu mini tablet. Mini tablet itu biasanya kalau berukuran antara 2 sampai 4 milimeter ya. Kemudian ada juga, pelet. Nah, pelet ini bentuknya yang kecil-kecil itu kalau kalian mungkin pernah minum vitamin C yang, prolonged release ya, itu sebetulnya sediaan salut itu pelet yang disalut. Nah, pelet ini ada yang disalut kemudian diisikan ke dalam kapsul, ataupun juga dia dikempa menjadi tablet atau sering disebut juga tablet multiple unit pellet system atau particulate system. Nah, ini yang, menjadi salah satu topik penelitian saya juga mengenai pengempaan pelet menjadi tablet ya. Nah, Eee, kalau untuk tablet sendiri tentunya ada persyaratan ya. Nah, persyaratannya pasti dia harus memiliki kekerasan yang cukup dengan viabilitas yang bahkan sangat rendah. Nah, kalau pada umumnya persyaratan viabilitas untuk tablet berapa persen? Felicia ada? Iya, Bu, ada. Iya, berapa persen kalau menurut Farmakope kalau untuk, viabilitas, atau kerapuhan tablet ini? Setahu saya yang hilang itu kurang dari 0,1%. Kalau menurut Farmakope masa 0,1? Coba Muhammad Torik ada? Ya, berapa persen Torik? Kalau menurut persyaratan Farmakope untuk tablet, itu aja. Berapa persen kalau menurut persyaratan standar di Farmakope? Ini ternyata kurang dari 1%, Bu. Ya, kurang dari 1% itu kalau secara umum, tapi kalau untuk tablet yang akan di-coating, maka dia viabilitasnya harus sangat rendah.
memang ini tidak ada di farmakope, tapi ada di beberapa textbook yang menyatakan bahwa idealnya dia kurang dari 0,1% ya. Pernah juga saya berdiskusi dengan praktisi untuk, coating tablet ya penyalutan, kalau untuk viabilitas biasanya dilakukan caranya melakukan uji viabilitas, kecepatan ataupun juga durasinya berapa lama? Hanifah ada? Hanifah Nur Wahyu, ada Hanifah? Oh, iya, berapa putaran? Ada. Iya, berapa putaran yang Hanifah ingat? Berapa putaran atau berapa menit mungkin? Mungkin, 15 100 putaran. 100 putaran ya, 100 putaran atau 100 RPM, di mana setiap menitnya itu terdiri dari 25 rotasi atau 25 putaran. Jadi, 4 menit ya untuk durasinya. Nah, untuk tablet yang akan disalut ya, saya pernah bercakap-cakap dengan, praktisi ya, ini memang betul hanya dari segi practical work-nya ya, karena memang ini nggak disebut di farmakope juga. Jadi, memang menyarankan paling tidak tablet itu dicoba diulang sebanyak 3 kali. Jadi nggak cuman 1 kali rotasi 100 putaran itu 1 kali, tapi bahkan sampai 300 putaran, ya. Nah, ada juga beberapa artikel yang menyarankan bahwa pada alat uji variabilitasnya itu diberi semacam kasa untuk menggambarkan, kondisi apa namanya, bejana tablet coating yang perforated ya. Nah ini memang belum terstandar tetapi kerapuhan itu serendah mungkin ya. Jadi kalau, kerapuhan tablet pada umumnya kurang dari 1% untuk yang akan di-coating itu beberapa textbook menyarankan kurang dari 0,1% atau dicoba untuk melakukan setidaknya 3 kali putaran, ya. Nah, kenapa? Karena pada saat, penyalutan dia posisinya di dalam panci penyalut yang berputar, tentu di situ rentan, terjadi tabrakan antara tablet yang mengakibatkan tablet itu bisa merapuh atau terkikis kalau dia kurang kuat, ya. Nah, kemudian tablet itu juga harus stabil baik dari sisi bahan ataupun bahan utama maupun komponen-komponen penyusunnya, stabilitasnya pada suhu penyalutan berkisar antara 35 sampai dengan 50 derajat Celcius, ya. Nah, bahkan, untuk mengakomodir ini sudah banyak atau dari pabrikan pembuat eksipien untuk penyalutan yang membuat untuk film coating dengan suhu rendah, sekitar 30 derajat Celcius. Nah, kemudian terkait dengan bentuk, ya, untuk tablet yang akan disalut, maka idealnya tidak memiliki permukaan yang tajam, ya. Nanti akan kita lihat di bagian paling akhir mengenai permasalahan-permasalahan pada saat penyalutan ya, defek atau kerusakan yang sering kali timbul. Jadi, kalau dia ujungnya tajam, maka dia akan mudah untuk terkikis ya, turn off atau rusak ya, wear off selama proses, karena kan dia berputar terus, gitu ya. Kalau di tablet itu terdapat logo, dia juga bisa timbul masalah pada saat proses penyalutan. Nah, yang kemudian pastinya juga variasi dari bobot harus memenuhi persyaratan dan kemudian kompatibilitas antara komponen tablet dengan komponen penyalutnya. Dan juga, kita harus pastikan bahwa disintegrasi dan disolusi, dari tablet sebelum dan sesudah proses penyalutan itu, tetap sama ataupun sesuai dengan yang ditargetkan, bergantung dari nanti salutnya tujuannya yang bagaimana. Ya. Kemudian, pastinya karena ini tablet proses penyalutan itu melibatkan perlekatan atau adhesi antara pembentuk, film ya dengan, permukaan tablet, maka porositas dari tablet itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi penyalutan tablet ini
Tujuannya nanti juga terkait dengan yang minggu lalu materi dari Pak Agus mengenai modifikasi dari berbagai pelepasan tablet. Nah, itu kalau tablet pelet, ini pastinya dia bentuknya sudah sangat ideal karena bentuknya bulat ya, yang dimaksud dengan pelet, dia memiliki ukuran antara, 250 mikrometer ya, atau bahkan paling kecil ada juga yang di skala seratusan mikrometer, sampai dengan sekitar lebih kecil dari 2 milimeter, yaitu antara 1.400 sampai 1.700 mikrometer. Nah, untuk penyalutan pelet ya, ini kita harus memiliki mula-mulanya yang dinamakan dengan, inti pelet atau pelet core. Dia bersifat inert dan terbuat dari bahan yang berbasis gula, bisa dari yang berbasis gula ataupun juga yang berbasis selulosa, ya. Nah, jadi pada umumnya kita menggunakan, inti pelet yang bersifat inert. Jadi dia sama sekali belum ada bahan obat apapun dan nantinya dia akan dilapisi. Jadi seperti yang nampak pada gambar ini ya, saya coba pakai, pointer ya. Nah, jadi ini adalah inti pelet atau, pelet core, kemudian nanti kita lapiskan, obat. Jadi untuk bisa menempelkan obat ini pada inti pelet, obat ini biasanya dicampur dengan polimer supaya dia bisa menempel pada permukaan pelet. Dan kemudian apabila kita menginginkan pelepasan tertentu dari pelet tersebut, misalkan untuk pelepasan yang, salut enterik ataupun juga yang extended release, nah kita tinggal menambahkan polimer penyalut di luarnya seperti pada ilustrasi di gambar ini, ya. Nah, jadi ini saya ambil dari suatu, publikasi, ini untuk mengevaluasi pelepasan pelet yang sudah tersalut. Jadi di sini digunakan beberapa inti pelet, jadi ada yang sugar spheres, jadi kalaupun bulat ya tidak bulat sempurna juga ya, kalau dilihat di sini masih ada beberapa tonjolan yang kurang sempurna. Ada yang, basisnya gula, ada yang basisnya isomalt, isomalt itu juga gula, ataupun juga dari selulosa, ataupun juga dari kalsium fosfat di sini, ya. Itu. Nah, jadi inti pelet ada kalau yang, kita bicarakan ini inti pelet dia bisa bersifat hidrofilik ataupun juga hidrofobik, gitu. Nah, sampai di sini untuk intro ini apakah ada pertanyaan atau bisa diikuti? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf Ya? mohon maaf Ibu, teman-teman dan saya tidak bisa mengakses PPT yang di Hebat, Ibu. Butuh akses tulisannya, Ibu. Oke, nanti saya berikan aksesnya ya. Ini untuk sementara bisa diikuti di layar kalian masing-masing? Bisa, Ibu. Oke, iya. Nanti saya, ubah setting-nya ya. Terima kasih informasinya. Oke, sampai dengan slide kelima ini bisa diikuti penjelasan saya? Jihan bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Oke, Bintaro bisa ya? Oke. Nah, jadi ini sudah ada untuk tablet yang akan disalut dengan beberapa persyaratannya dan kemudian kalau untuk, pelet ini relatif lebih fleksibel ya karena pada pada prinsipnya pelet itu sudah berbentuk sferis sehingga dia tidak memiliki sudut yang tajam, hanya tinggal kita menentukan apakah kita akan menggunakan inti pelet yang bersifat hidrofilik ataupun hidrofobik yang akan kita lapis lagi dengan bahan obat dan dilapis lagi dengan polimernya. Nah, kalau untuk tablet yang akan disalut, nah ini terkait dengan kuliah Pak Agus minggu lalu, jadi sebetulnya untuk coating ini kan tujuannya ada yang untuk, immediate release biasa, jadi dia misalkan lebih ke arah untuk melindungi bahan obat, ataupun juga menutupi rasa yang kurang enak atau bau yang kurang enak, dan ada juga yang untuk pelepasan termodifikasi. Nah, untuk pelepasan termodifikasi, ini kan ada 2 kemungkinan, apakah kita memang membentuk tablet core-nya supaya dia memiliki pelepasan tertentu, ataukah kita membuat tablet
core atau inti tablet sebagaimana tablet biasa, kemudian kita beri lapisan penyalut ya, di mana lapisan penyalut itu bisa ditujukan untuk extended release ataupun delayed release. Nah, sedikit, refreshing dari minggu lalu. Jadi kalau yang namanya extended itu berarti kan dia diperpanjang ya, extend. Nah itu, korelasinya biasanya dengan yang sustain release atau pelepasan diperlama, ataupun dia dikontrol, ataupun diperlambat ya. Nah jadi intinya dia memungkinkan pengurangan pada frekuensi pemberian dosis dibandingkan dosis yang konvensional. Sedangkan yang delayed artinya ditunda, berarti artinya dia bisa ditunda, misalkan ditunda untuk lokasi pelepasannya, ataupun misalkan enteric coating. Jadi dia hanya disalut sedemikian rupa sehingga dia hanya lepasnya di usus. Ada juga modifikasi dari pelepasan yang terjadi di usus ini, ada namanya floating tablet, tapi kita nggak diskusikan di sini ya, karena itu, eee terkait dengan formulasi dari inti tabletnya. Nah, jadi terkait dengan modified release ini kita bisa lakukan modifikasi pada tablet core-nya, ataupun kita membuat inti tablet biasa, kemudian kita salut dengan polimer yang, memungkinkan terjadinya pelepasan yang dimodifikasi, ataupun juga kombinasi. Nah, yang maksud kombinasi ini bagaimana? Jadi artinya kita bisa membuat inti tabletnya itu misalkan sustain, tetapi karena dia punya sensitivitas terhadap cahaya ataupun mungkin juga kelembapan ya, biasanya rata-rata terhadap kelembapan ataupun juga oksidasi, maka, kita lakukan penyalutan tablet yang sudah dimodifikasi tersebut, ya. Contohnya misalkan metformin HCl. Metformin HCl itu selalu dinyatakan film coat, tapi dia extended release. Nah, extended-nya ini kan ada 2 kemungkinan, bisa dari polimer penyalut atau memang formulasi tabletnya yang sudah dikombinasi dengan polimer yang memungkinkan dia untuk lepas perlahan-lahan atau terkikis perlahan-lahan, ya. Nah, sampai di sini penjelasan saya apakah bisa dipahami? Selin, ada Selin? Udah Ibu, Iya, bisa pahami. oke. Ya, baik, terima kasih. Nah, kemudian kita masuk ke komposisinya. Jadi sebetulnya apa sih yang ada di dalam, penyalut ini? Nah, kita lihat dulu, kalau film coating secara umum ya, film coating itu artinya kan bahasa Indonesianya salut selaput, ya. Nah, karena dia hanya disalutkan sebagai selaput, maka ketebalannya tidak terlalu tebal, biasanya berkisar dari 20 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, bisa dibayangkan ya setipis apa dia ya. Nah, eee, di mana tujuan dari film coating, ya ini ada yang mengubah pelepasan obat ataupun hanya sebagai, proteksi, kemudian bisa untuk, meningkatkan karakteristik atau penampilan fisik dari bahan, dari sediaan, menutupi rasa, menutupi bau, ataupun juga interaksi dengan, bahan-bahan yang incompatible. Ini biasanya untuk pelet ataupun mini tablet, jadi dia misalkan ada 2 bahan, dia nggak bisa dijadikan satu ataupun dijadikan sebagai by layer tablet. Jadi akhirnya dia disalutkan sendiri-sendiri, kemudian dikapsul, biasanya begitu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang film coating atau salut selaput, bahan utamanya adalah polimer. Nah, ini saya beri tanda merah, kenapa? Karena polimer ini, bergantung dari jenisnya, dia bisa memberikan pelepasan yang berbeda-beda, gitu. Nah, kalau plasticizer, colorants, kemudian pembawa dalam hal ini pelarut ya, aqueous ataupun non aqueous itu rata-rata, sama, tapi biasanya penentunya ada pada polimernya, jenis polimer yang digunakan, ya. Dan ini sebetulnya juga sudah diulas di, kuliahnya Pak Agus, hanya beliau lebih kepada, profil pelepasannya ya. Nah,
secara umum ketika kita menyalutkan, salut selaput ini ya, coating solution ya, jadi di sini ilustrasinya ada suatu substrate atau dalam hal ini tablet kita semprotkan. Nah, jadi yang pertama akan terjadi kontak ya antara droplet-droplet dari si, salut selaputnya itu, jadi dia dalam bentuk larutan ataupun, dispersi ya. Nah, kemudian terjadi persebaran. Nah, di situ dia menyebar si droplet dan kemudian juga partikel padat yang terkandung ataupun partikel padat yang terkandung di dalam, dispersinya ya, dan kemudian pelarutnya baik, aqueous ataupun non aqueous atau misalkan pelarut organik dia akan menguap ya, dan kemudian terbentuk suatu lapisan film di situ. Nah, di situ yang harus kita perhatikan adalah, interaksi antar muka antara cairan, dalam hal ini cairan pembawa, polimernya itu dengan permukaan dari, tablet ya, kemudian ada solid liquid interface. Jadi, antara cairan dengan padatannya dan kemudian antara padatan dengan, udara sekitar ya, vapor ya, atau dengan gas ketika dia sudah menguap. Nah, maka untuk salut mendesain suatu salut film sebetulnya kita juga harus memahami mengenai antarmuka. Ini kalau kalian ingat di semester lalu ada mengenai sudut kontak, ada mengenai tegangan permukaan ya. Nah, itu sebetulnya ada kaitannya dengan film coating. Ketika kita membuat suatu formula untuk salut selaput, kita harus mempertimbangkan tentang keterbasahan dari permukaan ya. Baik dari tabletnya dalam hal ini pori-pori dari tablet dan juga kemampuan polimernya itu untuk menyebar, ya. Dan juga di sini ada tambahan terkait dengan reologi sebetulnya, itu. Nah, jadi, kalau kita bicara tentang polimer ya, secara umum polimer itu dia viskositasnya bervariasi bergantung dari bobot molekulnya. Nah, kemudian struktur kimianya juga akan mempengaruhi dia larutnya di mana, air atau bukan air. Kemudian seberapa viskositasnya dia dan juga kemampuan dia misalkan kalau ketika dia sudah membentuk lapisan film, nah apakah dia mudah dipermeasi atau ditembus oleh oksigen ataukah oleh cahaya, ya. Dan kemudian ketika dia sudah kering, ini dia lentur ataukah tidak, gitu. Nah, jadi biasanya konsentrasi dari polimer viskositasnya itu secara umumnya diukur pada suhu 25 derajat Celcius, pada konsentrasi 2% berat per gram, dan, persyaratan untuk larutan ataupun dispersi, suspensi untuk penyalut, dia idealnya memiliki viskositas antara 100 sampai 200 centipoise, jadi cukup rendah. Kalau misalkan di industri itu tidak memiliki viskosimeter ya, ini memang, sesuatu yang agak kurang ya, biasanya kalau di industri-industri minimal dia punya viskosimeter, paling tidak yang, nanti di semester depan ya kalian belajar menggunakan Brookfield ya. Nah, cara bodoh-bodohannya atau gampangannya kalau kita punya larutan ataupun suspensi, dia bisa enggak sih kira-kira disemprotkan. Kita bisa celupkan ini sendok ini ya, kalau kalian tahu sendok lap itu kan ada yang ujungnya bulat, terus ujungnya satunya kan kayak, persegi gitu ya. Nah, itu tinggal dicelup aja, kemudian diangkat, kalau airnya itu mudah menetes ya, maka dia viskositasnya rendah sebetulnya. Jadi, tidak akan timbul masalah terkait viskositas. Karena apa? Ingat bahwa untuk film coating, dia ini nantinya larutan penyalutnya itu disemprotkan, ya, disemprotkan melalui suatu pompa dengan nozzle ya, atau lubang tertentu sehingga dia tidak boleh terlalu pekat atau terlalu kental, gitu. Nah, untuk yang
polimer yang dia fungsinya tidak untuk memodifikasi, tapi lebih ke arah untuk melindungi ataupun meningkatkan penampilan ya. Nah, ini biasanya rata-rata water soluble, kemudian dia membentuk film yang kuat dan fleksibel, dan dia dapat terikat kuat, menempel kuat pada permukaan tablet, dan pastinya dia membentuk yang elegan gitu ya, jadi licin, bagus gitu ya. Dan pastinya dia mudah untuk disemprotkan, ya. Dan dia tidak boleh mengubah, tipe pelepasan dari bahan aktifnya. Maka itu tadi di awal kita perlu mengetahui sebelum dia disalut, disintegrasi dan pelepasan tabletnya bagaimana. Kalau memang salut film ini hanya untuk bersifat melindungi, bukan untuk mengubah pelepasan, maka solusinya harus tetap sebelum dan sesudah penyalutan, gitu. Nah, di sini, beberapa polimer yang umum untuk pelepasan yang immediate release itu biasanya dari selulosa yang larut air ya, HPMC, HPC, HEC ya, ini, tipe-tipenya ini terkait dengan viskositas, jadi biasanya kalau untuk immediate release kita gunakan yang viskositas rendah. Demikian halnya dengan golongan vinil, ada polivinil pirolidon, ada polivinil asetat, ya, ada polivinil alkohol. Nah, untuk yang PVA yang, polivinil alkohol ini bisa dikombinasi dengan polietilen glikol, jadi dia membentuk copolimer. Ada juga, penyalut dengan menggunakan PEG ya, dan ada juga golongan acrylics. Tapi kalau acrylics ini, kita harus hati-hati karena dia water insoluble. Jadi dia biasanya dalam bentuk terdispersi. Kalau misalkan kita menggunakan media pendispersinya adalah air, ya. Dan golongan acrylics ini dia ideal untuk, taste masking, jadi dia untuk menyembunyikan rasa yang kurang enak, ya. Karena, di dalam mulut pH-nya, agak tinggi ya, sehingga akrilik ini tidak akan larut, jadi dia bisa menutup dengan baik, gitu. Nah, ini untuk yang immediate release, ini harus tahu, oh ini masuk yang mana, biasanya kalau larut air, maka dia ditujukannya untuk immediate release. Nah, kembali tadi ke masalah coating pellet ya, kalau kita bicara tentang coating pellet, karena pelet itu tadi ada inti pelet, kemudian obatnya itu disalutkan. Nah, polimer yang immediate release ini biasanya dicampurkan dengan bahan obat yang akan disalut, dan ini biasanya bahannya larut air sih memang untuk, eee, pellet coating ya. Dan kemudian setelah API atau bahan aktifnya ini menempel, maka dia baru kalau kita mau buat, peletnya ini pelepasan dengan model tertentu, baru kita tambahkan lagi polimer sesuai dengan tujuan pelepasannya. Nah, masih tentang polimer, tadi yang untuk immediate release. Nah, yang untuk, delayed release, dalam hal ini entry coating, kita bisa menggunakan polimer yang dia tidak terion, artinya tidak larut pada pH rendah, yaitu pH lambung, dan dia larut pada pH yang, lebih tinggi, biasanya pH 5 ke atas, ya. Nah, tapi kita harus hati-hati bahwa entry coating yang kita berikan itu, Eee, tidak berinteraksi atau dalam kata lain dia kompatibel dengan API atau bahan aktif yang ada di dalam tablet ataupun mungkin juga, pellet yang akan disalut ya, dan juga terkait jumlah. Nah, mungkin ada pertanyaan, saya harus beri konsentrasi berapa untuk bisa memberikan efek entry coating ini? Nah, kalau kita menggunakan polimer yang ready to use, artinya kita beli tinggal kita dispersikan seperti yang mungkin sebagian dari kalian sudah lihat di praktikum ya. Nah, biasanya dia sudah ada petunjuk ya. Ini digunakan untuk penambahan bobot sebanyak berapa persen untuk bisa memberikan efek,
delayed rilisnya ini, ya. Nah, tapi kita tetap harus melakukan optimasi apakah dengan, persentase yang digunakan berdasarkan tambahan bobot, maka dia bisa memberikan pelepasan sesuai dengan yang dikehendaki, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk, enteric release ya. Nah, ini rata-rata golongannya paling gampang itu hafalin aja belakangnya phthalates. Kalau ada phthalates-nya itu rata-rata enteric coating ya, enteric coat, jadi dia untuk tidak hancur di lambung melainkan lepas di usus, dan kemudian rata-rata ini di pelarut organik ya. Nah, kecuali untuk PVAP dan PVAP masih bisa di pelarut campuran. Dan kemudian untuk metacrylic acid ini yang paling banyak digunakan karena dia aqueous, gitu, ya. Nah, sedangkan yang lain ini, ada persyaratan kalau kita model aqueous. Untuk saat sekarang ini memang lebih dikehendaki yang dia bisa didispersikan ya, kalaupun nggak bisa dilarutkan, dia bisa terdispersi dengan baik di air. Karena untuk safety pada saat pengerjaan dan juga untuk, toksisitas. Karena kalau kita menggunakan pelarut organik, contohnya isopropil alkohol, nah itu operatornya bisa mabuk itu habis coating karena menghirup, uapnya itu cukup tajam, ya. Nah, jadi kebanyakan sekarang yang digunakan adalah yang berbasis metacrylic acid copolymer. Nah, ini merek dagangnya Eudragit ya. Jadi, harus diketahui, oke, Eudragit itu ada tipe-tipenya ya. Nah, kalau untuk yang, enteric biasanya kodenya LS ya, isinya metacrylic acid copolymer. Dan ini dia, bisa didispersikan di air. Nah, ini kita bisa lihat ada L atau S. Kalau L dia larut pada pH lebih besar 5,5, sedangkan S dia pada pH lebih besar dari 7. Jadi tergantung kita maunya dia larut di mana, usus halus, usus, besar atau yang seperti apa. Nah, disitulah kita lihat, kita pilih eudragitnya yang mana. Ini nggak usah dihafalin juga sih semestinya karena, kita bisa cek di website ya ataupun tentang product information, L itu dia yang bagaimana, S itu yang bagaimana. Saya pun juga nggak bisa 100% hafal karena Eudragit ini tipenya banyak, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Keisha bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Keisha Humaira? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian itu tadi untuk yang delayed atau enteric coat. Sedangkan untuk yang extended atau diperpanjang ya, ini juga sama, dia biasanya insoluble in water, tapi dia bisa membentuk dispersi di air ya. Nah, proses pelepasannya dengan difusi ya. Jadi dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia pelan-pelan terkikis sambil dia melepas isinya ke sekitarnya. Jadi dari konsentrasi tinggi di dalam tablet yang disalut ataupun juga pelet yang disalut ke konsentrasi sekitarnya yang masih lebih rendah, ya. Nah, eee, untuk extended release ini bergantung dari berapa persen atau berapa pertambahan bobot itu kan, berarti kan tebal tipis atau konsentrasi polimernya ya, maka dia akan mempengaruhi durasi pelepasannya. Jadi misalkan kita antara yang pertambahan bobotnya 3% dengan yang 6% pasti akan lebih panjang yang 6% gitu ya. Nah, extended release ini, jadi dia diperpanjang atau diperlama atau dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu, itu untuk meminimalkan, dose dumping ya dan juga untuk mengurangi frekuensi pemberian obat. Nah, umumnya 2 yaitu etil selulose ya, jadi dia itu membentuk, dispersi ya.
Dan biasanya etil selulose ini diberikan ada kombinasinya dengan yang lainnya dan biasanya ada bau-bau amoniaknya. Nah, ini biasanya dia dengan konsentrasi tertentu kemudian diencerkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kita beli yang sudah jadi, biasanya dia datang dengan persentase 15-20%. Nah, kita tinggal encerkan itu, ya. Nah, ini ada juga dari eudragit metacrylic acid copolymer, dia juga untuk extended release. Jadi kalau yang tadi, kita balik sebentar ya. Nah, ini juga metacrylic acid copolymer, sama-sama metacrylic acid copolymer, hanya saja dia ada panjang rantai tertentu sebagai copolymer sehingga yang satu bisa bersifat untuk delayed release ya, untuk enteric, yang satunya untuk extended release. Nah, untuk polimer coating ini seperti yang saya juga mungkin sudah sampaikan ke sebagian dari kalian pada saat, eee demo coating tablet, kita bisa menyusun sendiri polimer dan komponen lain atau kita membeli jadi. Contohnya ini ya, etil selulose untuk extended release, ada produk jadinya yang kita tinggal pakai, kita tinggal encerkan sesuai kebutuhan persentasenya. Nah, namanya Surilis. Nah, isinya bukan hanya etil selulose, tapi ada bahan lain, ada nanti kita pelajari setelah ini ada yang namanya istilahnya plasticizers. Nah, ini ada oleic acid dan medium chain triglyceride itu ya. Dan dia juga ada sedikit pengawet di situ. Nah, ini kalau mau lihat biasanya kalau di website produsennya nggak disebutkan detail, kita bisa coba cek di paten ya, US patent. Nah, tetapi dia tentunya ada proses pembuatan tertentu. Jadi nggak hanya campur-campur jadi, tapi di sini kita lihat extruded and melted. Artinya etil selulose campur asam oleat, campur medium chain triglyceride, dia dilelehkan gitu ya dan dibentuk menjadi serbuk-serbuk dan kemudian ditambah dengan amonium oleat supaya dia bisa terdispersi. Nah, itu tadi terkait macam-macam polimer. Jadi polimer itu kita bisa pilih kita mau yang untuk immediate release, dalam hal ini fungsinya lebih ke arah dia untuk menahan, memberikan stabilitas terhadap kelembapan, jadi dia memberikan barrier atau penghalang untuk, permeabilitas air masuk ke tablet. Ataupun juga untuk oksidasi, ataupun juga untuk, kalau cahaya nanti ada komponen lain lagi ya. Nah, ataupun untuk tujuan yang lain. Jadi, untuk pelepasan yang dimodifikasi. Atau seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada yang memang tabletnya itu sendiri sudah lepas lambat, tapi dia butuh disalut lagi dengan film karena dia sensitif terhadap, kelembapan, gitu ya. Nah, kemudian komponen berikutnya ya yang selalu menyertai, rata-rata menyertai adalah plasticizers. Nah, ada yang sudah pernah mendengar istilah plasticizers? Nabil? Nabil Satriaji ada? Ada, Pernah mendengar istilah plasticizers? belum pernah. Oke, baik. Jadi plasticizers itu membuat supaya dia menjadi, lebih lentur ya sebetulnya. Nah, perlu diingat bahwa ada istilah, ini nanti kalau misalkan kalian, skripsinya tentang polimer, nah ini pasti ada istilah namanya glass transition temperature, ya. Nah, polimer ini harus diingat polimer itu rata-rata amorphous. Nah, kalaupun nanti misalkan kalian membuat modifikasi terhadap suatu bahan, dia dibentuk menjadi amorf, dia selalu butuh polimer ya. Nah, jadi yang namanya glass transition temperature itu dia menunjukkan suhu di mana di bawah suhu transisi gelas ya, itu dia berubah ya dari bentuk yang plastis menjadi bentuk glassy kayak kayak gelas ya, glassy gitu atau kristalin, jadi kaku seperti gelas, ya. Nah, sedangkan di atas dari
transisi gelas ya, temperatur transisi gelas, dia bersifat seperti karet, jadi liat. Nah, tapi sebetulnya keuntungannya kalau di bawah TG, maka dia lebih kaku, lebih rigid. Nah, sedangkan di bawah temperatur transisinya, polimer itu berubah dari bentuk yang kaku, yang nggak fleksibel, yang brittle ya, artinya brittle tuh kayak mudah rapuh juga ya. Nah, menjadi bentuk yang lebih apa ya, lebih lentur, pliable, lentur sehingga dia bisa melapisi. Nah, jadi yang dimaksud dengan plasticizers ini apa? Jadi plasticizers ini fungsi utamanya adalah untuk menurunkan suhu transisi gelas sehingga pada saat proses penyalutan ya dengan panas yang diberikan, maka polimer ini dia bisa lentur gitu ya. Plasticizers atau lebih tepatnya melenturkan atau pelentur dan dia menurunkan suhu transisinya. Jadi supaya dia lentur dia nggak butuh suhu terlalu tinggi dan polimernya bisa lekas kering juga gitu ya. Nah, jadi di sini coba apa yang bisa dilihat dari atau diceritakan dari kurva hubungan antara persentase plasticizers makin besar ya, terhadap perubahan temperatur transisi glass transition temperature secara umum. Coba apa yang bisa dilihat atau disampaikan di sini? Coba ya. Kak Darisman ada nggak? Ada, Ibu. Oke, bisakah Kak Darisman menjelaskan tren yang teramati di sini hubungan antara jumlah plasticizers terhadap glass transition temperature? Ketika jumlah plasticizer added-nya semakin sedikit, maka glass transition-nya dapat lebih tinggi dihasilkannya. Oke, jadi kalau dia sedikit, suhu transisinya tinggi ya. Nah, ketika dia ditambahkan jumlahnya cukup besar, maka dia bisa menurunkan suhu transisi gelas. Nah, suhu transisi gelas ini terkait juga dengan kondisi pada saat dia disalut. Jadi, pada suhu itu dia misalkan penyalutan pada suhu 40, polimernya sudah menjadi polimer yang lebih fleksibel gitu ya. Nah, jadi ini kalau yang grafik yang di kanan, jadi dia bisa menurunkan stres atau apa namanya, tekanan yang dialami oleh polimernya. Jadi fungsi utama dari plasticizers ini adalah menurunkan suhu transisi gelas atau glass transition temperature dari polimer penyalut. Jadi kalau suhunya turun pada suhu yang rendah itu dia sudah bisa menjadi polimer yang lebih fleksibel untuk bisa menyalut. Jadi dia tidak menjadi permukaan yang kaku dan mudah pecah, tapi dia bisa lebih lentur dan menyalut permukaan dari tablet ataupun juga pelet. Jadi seringkali kita menyebut juga plasticizers itu apa ya, semacam untuk mengelastiskan, tapi sebetulnya tidak terlalu tepat juga. Jadi intinya plasticizers itu pelentur ya. Jadi, fungsinya melenturkan. Nah, bagaimana dia melenturkan itu? Karena dia bisa menurunkan suhu transisi dari polimer yang awalnya dia tinggi ya, misalkan pada HPMC kalau dia nggak diberi apa-apa, dia, baru bisa lentur pada suhu yang sangat tinggi. Nah, ini kan kalau misalkan kita lakukan di penyalutan kan pasti, merusak tabletnya juga. Nah, tapi kalau dia diberi, plasticizers, dia bisa turun sehingga pada suhu yang relatif rendah, dia sudah bisa menjadi polimer yang lebih lentur. Jadi plasticizers itu sebagai pelentur lah intinya. Dengan fungsinya dia menurunkan TG-nya itu tadi, ya. Bisa dipahami penjelasan terkait fungsi plasticizers di sini, Hafisa? Hafisa Sulfadiningrum ada? Bisa, Bu. Oke, ya, baik. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas atau tertinggal?
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi plasticizers ini apa saja macamnya? Bisa macam-macam sih, bisa dari tadi ya, minyak ya, oleic acid, medium chain triglyceride, nah ini fungsinya sebagai plasticizers. Ada juga dari golongan polyhydric alcohol, contohnya propilen glikol, gliserol, nah ini bisa dibaca sendiri, ya. Nah, jadi efeknya, jadi kan dia menurunkan suhu transisi gelas. Efeknya adalah tensile strength-nya itu berkurang, elastic modus berkurang. Nah, dia, adhesivitas atau perlekatan, polimernya bisa meningkat, tapi ini agak variatif ya. Dan pastinya kalau kita menambahkan plasticizers, konsekuensinya viskositasnya meningkat, itu ya. Nah, dan dia bisa juga efek lainnya mengubah permeabilitas film, sehingga penambahan, plasticizers ini harus diperhitungkan dengan cermat ya, ada persentasenya tidak boleh terlalu tinggi juga, gitu. Nah, kemudian polimer itu pasti, kemudian plasticizers untuk melenturkan si polimer ini, dan pewarna. Pewarna ini bisa ada, bisa juga tidak, ya. Karena tujuan dari pewarna lebih ke arah penampilan produk ya, ataupun identifikasi, tapi dia juga bisa juga meningkatkan stabilitas. Kenapa? Kalau warna itu berarti kira-kira melindungi terhadap apa? Kalau kita punya sesuatu yang berwarna, misalkan antara menggunakan file yang bening dengan file yang coklat, itu berarti tujuannya stabilitas terhadap apa kira-kira? Ada yang tahu? Terhadap cahaya ya, Bu? Ya, betul. Jadi terhadap cahaya. Warna itu dia punya pengaruh untuk menghambat cahaya, ya, itu. Nah, untuk pewarna ini ada 2, yang larut air seringkali kita sebut sebagai dyes, kemudian ada yang tidak larut itu disebut sebagai pigments atau ada juga menyebut sebagai lakes ya. Nah, jadi ini contohnya di sini ya, apa yang bisa kita lihat. Yang pertama, ini ada no pigment, kemudian ada pigment dengan TiO2, ada juga yang dengan pewarna tartrazin, dan kemudian tartrazin plus TiO2. Apa kira-kira yang bisa diceritakan di sini? Keterkaitan antara ada tidaknya pewarna dengan laju degradasi dari nifedipin. Fatina ada? Fatina? Ya, oke. Bagaimana menurut, Fatina? Ini apa yang kira-kira bisa disampaikan di sini? Misalkan kita ambil film thickness-nya di angka 20 ya. Antara yang tidak ada pigmen dengan yang ada pigmen ataupun, pigmen plus TiO2, ini laju degradasinya bagaimana? Laju degradasinya lebih lebih lambat yang tidak ada pigmennya. Lebih lambat. Makin ke atas itu makin cepat loh. Lebih cepat yang nggak ada pigmennya. Oke, tidak ada pigmen paling tinggi ya, jadi dia paling cepat terdegradasi. Sedangkan kalau dia ada pigmen ataupun juga di sini ada pigmen plus TiO2, laju degradasinya menjadi bagaimana? Jadi lebih lambat. Lebih lambat ya, jadi angkanya menjadi lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, jadi eh di sini percobaan ini menunjukkan bahwa warna itu nifedipin itu dia sensitif terhadap, cahaya ya, sehingga warna ini dia bisa menghambat degradasinya, ya. Nah, ini sedikit, definisi perbedaan antara lake dan dyes ya. Nah, jadi, manfaat dari menggunakan pigmen ini, pertama dia, untuk solid kontennya pastinya dia bisa simultan dengan polimer ya, karena dia, sama-sama bentukan padat. Jadi dia bisa menggantikan peran dari polimer untuk perlindungan dan kemudian juga bisa memberikan stabilitas yang lebih tinggi terhadap cahaya dan kemudian, ini khususnya kalau kita menggunakan pigmen ya, pigmen itu kan dia tidak larut ya. Jadi,
migrasi warna, ingat bahwa kalau tablet itu kan dulu ada mottling ya. Jadi biasanya kalau yang dia larut air justru cenderungnya dia malah menjadi tidak homogen. Nah, tapi kalau pigmen ini dia tidak larut sehingga dia lebih stabil ya, tidak terjadi migrasi warna. Dan pastinya dia cocok untuk yang unstable, jadi tidak stabil terhadap cahaya. Nah, selain dari pewarna, ada yang namanya pemburam. Pemburam itu kesannya dia itu bikin warna jadi agak lebih pastel gitu ya. Nah, tapi sebetulnya fungsinya pemburam atau opacifier di sini selain untuk lebih meratakan warna, jadi di sini bisa dilihat ya warnanya ini sebetulnya agak kurang rata ya, ini yang saya tunjukkan dengan pointer. Kalau misalkan kita tidak menggunakan opacifier, bisa saja intensitas warna pada saat penyemprotan menjadi kurang rata. Tapi dengan adanya pemburam, selain dia bisa menurunkan persentase kontras atau perbedaan persebaran zat warna, dia sendiri juga bisa membantu memperkuat efek perlindungan terhadap cahaya, ya, ini. Nah, tapi ya pemburam itu umumnya digunakan titanium dioxide sampai hari ini. Nah, tetapi di tahun 2020-an awal di sini ada publikasi tahun 2021 ya, bahwa ada kecenderungan atau indikasi bahwa titanium dioxide ya, ini titanium dioxide nggak cuma di tablet aja ya, di kosmetik juga banyak ya. Nah, dia ada potensi menyebabkan kanker, kanserogenik. Nah, sehingga dicari opsi pengganti titanium dioxide. Di Eropa dan di Amerika dia sudah dilarang ya, Indonesia belum ya. Nah, tetapi fokusnya justru ke nutraceuticals. Tapi belum ada kejelasan mengenai produk untuk farmasi. Nah, namun sudah banyak produsen untuk penyalut, bahan-bahan penyalut, mereka membuat alternatif untuk titanium dioxide. Kandidatnya adalah kalsium karbonat ya, kalsium dihidrogen fosfat base. Nah, ini nanti kalian bisa coba cek sendiri ya. Jadi ini hanya untuk info tambahan atau insight saja bahwa sekarang isunya ya atau topik yang cukup menarik terkait dengan coating ini, dalam hal ini mengenai penggunaan opacifier atau opaquing agent ini mengganti titanium dioxide dengan bahan alternatifnya. Ini ya. Nah, kemudian ini contoh komposisi. Jadi kan ada di dalam proses penyalutan kita punya dua pilihan, kita beli jadi ya. Kita tinggal ngomong ke produsennya, "Oh, saya butuh untuk film coating untuk permeability barrier," atau "Saya butuh film coating untuk entry coat." Kita tinggal pilih. Nah, atau kita bisa membuat sendiri. Misalkan kita kombinasikan film forming, plasticizers, pewarna dan juga solvennya. Ya, contohnya di sini misalkan 8%, kemudian plasticizers-nya 2% dan pewarnanya 5%. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, saya harus pakai berapa? Nah, ini kekurangannya kalau kita mengembangkan sendiri komposisi penyalut, kita harus coba dulu. Oh, kalau saya pakai untuk estetik, artinya hanya untuk supaya dia kelihatan kilap, saya pakai HPMC yang 5 CPS, 8% bisa nggak nih? Gitu ya. Hasilnya seperti apa? Harus coba-coba gitu ya. Atau mungkin bisa melihat dari textbook. Nah, textbook yang sudah pernah saya berikan filenya di praktikum ya, itu ada ini, tentang ini semua ada. Nah, yang harus diingat bahwa untuk coating 100%-nya itu adalah up to 100. Jadi misalkan kita memiliki ini 15% ya, total di sini misalkan 8 tambah 2 tambah 5, 15% ini padatannya. Kita bukan 15/100, melainkan ini 15 bagian. Nah, sisanya untuk pelarutnya adalah kekurangannya at 100 ini.
Ya, bisa dipahami nggak maksud saya di sini? Maureen? Maureen Rahmauli ada? Ya, bisa dipahami ya maksudnya di sini solvent ini up to 100 itu bukan per 100 tapi melainkan sisa dari padatannya di sini. Jadi ini 8, 2, 5, totalnya 15. Sudah ada 15 bagian berupa padatan yang dispersi atau nanti dilarutkan. Nah, berarti airnya butuh berapa? Airnya adalah sisanya. Jadi at 100-nya harus menambahkan air sebanyak 85 bagian. Bisa dipahami untuk ini? Atau masih bingung? Bisa, Ibu. Oke, ya baik, terima kasih. Kalau ada yang belum paham langsung aja bicara. Kalau angkat tangan mungkin saya agak sulit ya kan ini saya hide ini panelnya ya mungkin ngomong aja jadi supaya nggak ada yang ketinggalan ya, nggak ada yang ditinggal. Nah, oke. Nah, itu tadi tentang komponen penyalut. Jadi kita harus memahami polimernya itu apa saja. Nah, terkait dengan kita menggunakannya berapa persen, nah biasanya di dalam apa namanya, kalau kita beli yang sudah jadi, itu sudah ada kira-kira pertambahan bobotnya itu berapa, ya. Jadi pertambahan bobotnya untuk mencapai pelepasan 100% dalam waktu 10 jam misalkan dia menyarankan pertambahan bobot 5% misal. Nah, kita tinggal hitung ya, berapa dari situ. Kemudian untuk peralatan ya, untuk peralatan, pada saat yang sudah melaksanakan demo penyalutan tablet, peralatan untuk penyalutnya seperti apa yang diingat? Oke, masih ingat? Panci penyalutnya modelnya seperti apa? Evan sudah praktikum penyalutan? Iya sudah, Bu. Oke, apa yang Evan ingat tentang alatnya waktu itu? Bentuknya yang perforated ya. Ya, ada lubang-lubangnya ya di sisinya, heeh, kemudian? Terus ada sprayernya. Oke, bentuknya bulat, panci bulat atau seperti drum yang waktu itu digunakan? Drum bentuknya kayaknya. Bentuknya drum ya, oke. Mmm, apakah ada semacam kisi-kisi atau kayak pengaduknya di dalamnya situ? Ada. Ada, oke, ya baik, terima kasih. Nah, jadi untuk coating, mesin ya, peralatannya ini ada 2 untuk yang tablet atau untuk yang pelet. Nah, kemudian kalau secara desain, yang pertama yang standar ya atau konvensional. Nah, ini hanya terdiri dari bentuk panci yang bulat ya, kemudian dia, diameternya dari 15 sampai 200 senti ya, kemudian dia berotasi pada suatu sumbu. Sumbu yang tegak lurus, kemudian dia berotasi di situ. Nah, jadi rotasi pergerakan memutar dari pannya itu mengakibatkan tablet yang ada di dalam sini dia bisa, berputar, tapi berputarnya juga tentunya tidak mutar di seputaran sini, jadi cenderung hanya berada pada satu area atau titik sini aja yang nampak di layar ini. Dan di sini sudah ada, mmm, udara yang masuk dan udara yang keluar. Nah, ini yang paling standar dan ini digunakan untuk yang metode konvensional atau tuang. Nah, untuk, penyalutan, saya memang sengaja tidak menyampaikan yang konvensional karena itu memang sudah bukan out of date ya, tetap ada yang menggunakan tapi sudah sangat jarang. Jadi itu hanya pengayaan tambahan ketika nanti, yang praktikum ya. Jadi kita fokus di sini lebih ke arah yang bisa di-spray, disemprotkan, ya. Nah, jadi standar yang paling dasar ini yang seperti ini. Nah, kemudian,
tentunya kelemahannya satu dia tidak ada lubang-lubangnya ya, jadi sirkulasi udaranya juga kurang maksimal, sehingga suhunya harus agak tinggi gitu ya. Dan kemudian pelepasan suhu yang tinggi juga agak tidak seimbang ya, dan kemudian rotasinya atau perputarannya itu pancinya berputar, tapi dia ini, tablet bednya atau tabletnya itu cenderung berada di satu titik seperti ini yang ada di gambar, ya. Sehingga dispersi dari cairannya itu ataupun juga serbuknya menjadi kurang maksimal. Nah, kemudian pada perkembangannya desain dari, pipa untuk inlet, air, dan exhaust-nya ini yang dibuat lebih variasi ya. Nah, jadi dia, ini, udara keringnya itu dimasukkan melalui semacam metal yang dibentuk seperti pedang ya. Nah, ini ujungnya perforated di sini ya, yang perforated ini yang ujungnya sini, ya. Jadi tidak semua udaranya tuh ngowos lolos gitu, tapi dia lewat perforated sini ya. Nah, atau ada juga yang tetap seperti pipa modelnya. Nah, tapi dia ada atomizing air-nya di sini, ini. Tapi ini masih model yang konvensional sekali sih ya. Nah, kemudian, yang lebih advance dan masih banyak digunakan juga yang Pellegrini. Jadi bedanya apa, kalau yang model yang ini, standar, ini yang bulat, kalau Pellegrini ini sudah agak seperti yang sekarang ya, jadi dia bentuknya seperti drum ini ya, seperti drum dan juga ada, eee diffuser-nya, tapi diffuser-nya bukan dari lubang-lubang di sekitarnya ini enggak, jadi karena dari lubang di depan dan di belakangnya itu tadi, ya. Nah, tapi ini memang masih kurang maksimal, ya. Jadi dia di sini nozzle-nya bisa disemprotkan di sini, tapi perbedaannya juga di sini sudah ada baling-baling atau baffles yang untuk membantu mengaduk, memutar tabletnya. Jadi kalau yang model yang, standar, dia bentuknya bulat dan dia cenderung berada di satu titik ini tabletnya, sedangkan yang Pellegrini dia ada baffle atau baling-balingnya di sini, ya. Ini banyak sih, bisa lihat di YouTube banyak sih, ya. Nah, kemudian dikembangkan yang perforated pan system seperti yang kalian lihat di praktikum atau nanti yang belum akan melihat juga ya. Nah, pan-nya ini saya agak balik lagi, sorry. Kalau yang Pellegrini ini dia nggak ada lubang-lubangnya gitu, nggak ada di sini. Perforated-nya dia hanya sedikit dan lebih ke arah lubang depan dan belakang, ya, tapered side wall-nya di sini. Nah, sedangkan kalau yang perforated dia modelnya drum dan sekelilingnya drum itu berlubang-lubang, baik keseluruhan atau beberapa bagian partially, ya. Nah, hampir sama dengan Pellegrini, jadi dia berputar juga. Nah, kemudian ada penyemprotnya. Nah, ini lebih menguntungkan khususnya untuk yang model Aqueous. Kenapa? Karena perforated itu memungkinkan pertukaran udara yang lebih cepat dan lebih rata untuk pemanasannya. Nah, untuk yang perforated itu ada beberapa macam, yang paling umum adalah Axela Cotta, ini merek atau paten ya sebetulnya, dan High Cotter. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah posisi inletnya. Jadi inletnya ini dari depan sini, kemudian ada suction shoe, jadi dia dihisap lewat belakang, ya. Saya rasa kalau yang kalian lihat di, lab di basement itu sepertinya Axela Cotta, tapi perlu saya cek ulang ya. Jadi kalau Axela Cotta di sisi belakang ini ada semacam penghisapnya, suction shoe-nya ya. Nah, ini, semuanya perforated dan kemudian ada baffle-nya atau mixing plates-nya. Nah, sedangkan kalau yang High Cotter dia itu posisinya ini, anggap saja kita ada di depan sini ya. Nah, ini penyemprotnya, ini ngelihatnya mesti jadi posisi antara air supply dan exhaust-nya ini agak sejajar gitu, ya. Memang nggak terlalu jauh berbeda sih, hampir sama ya. Jadi intinya udara keringnya itu
masuk dari luar kemudian disemburkan ke tabletnya ini sama halnya dengan yang Axelakota. Cuman perbedaannya posisinya ini inlet air Axelakota ada di sini, baffle-nya di posisi belakang. Sedangkan kalau yang ini high quarter ini air supply-nya di sini, kemudian exhaust-nya nggak di bawah sini tapi agak di atasnya. Nah, nanti saya coba cek ya, ataupun ketika kalian nanti yang belum praktikum bisa cek ulang ini sebetulnya yang di lab basement dia ikut desain Axelakota atau yang high quarter karena dua ini yang paling umum gitu ya. Bisa dipahami penjelasan saya? Jadi perbedaan Axelakota sama high quarter itu lebih ke arah posisi inlet dan exhaust air-nya itu ya. Jadi kalau yang Axelakota dia dihisap dari sini, kemudian kalau yang high quarter dia posisinya agak sejajar antara air supply dan exhaust-nya. Surya bisa paham penjelasan saya? Ya, Ibu. Oke. Nah, jadi umum Axelakota dan high quarter. Nah, ada juga yang namanya Driacoter, ini merek sebetulnya ya, merek dan juga teknologi. Nah, kita bisa mengenali dari bentuknya sih. Jadi kalau yang Axelakota ataupun high quarter dia seperti drum biasa ya, seperti nanti yang akan kalian lihat pada saat demo coating atau yang sudah kemarin ya. Nah, kalau Driacoter ini dia bentuknya kayak ada sisi-sisinya gini ya. Jadi tidak lubangnya itu enggak rata, jadi hanya di titik-titik tertentu atau di perforated ribs-nya ini. Nah, kemudian ini coating pen-nya dia muter juga ya. Dia exhaust-nya ini ada di sistem yang sama ya. Nah, jadi dia punya ribs ya, jadi dia ada sendi-sendi khusus yang ada perforate-nya yang berlubang ya. Nah, kemudian spray nozzle-nya itu dari atas, spray-nya dari posisi atas, di atas dari si tabletnya, sedangkan udara keringnya itu masuk dari bawah ke atas. Kalau yang ini Axelakota atau high quarter ini dari atas ketemu sama si nyembur langsung ke tabletnya. Kalau yang dry quarter ini justru dari bawah, ya drying air-nya dari bawahnya si tabletnya tadi, ya. Nah, jadi ini Driacoter ini merek sih sebetulnya, jadi dia teknologi. Nah, kemudian kalau Glad Coater itu sebetulnya prinsipnya sama dengan Axelakota ataupun ini ya high quarter, hanya saja memang drumnya agak unik dengan pengadu atau baffle-nya ya, dan kemudian dia ada sistem khusus ya yang mempercepat keseimbangan antara inlet udara yang masuk dengan udara yang keluar. Nah, ini kalian nanti bisa cek sendiri ada YouTube-nya atau ini kalau kalian cari di YouTube ada ini ya Glad Container Tablet Coater GCC. Nah, ini bisa lebih mahalnya karena desain sebetulnya. Nah, jadi yang mana yang kita mesti pilih? Ya tergantung budgetnya ya, budget dan tujuan. Kalau kita mau budgetnya ada mahal ya, kemudian mau lebih cepat, lebih efisien, biasanya orang menujunya ke Glad atau Gea. Dua merek ini memang yang top player. Jadi dia cukup mahal ya dibanding yang lain-lain karena dia menang di desainnya itu tadi. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, kemudian ada keterbatasan budget, kita bisa ke Axelakota atau yang high quarter tadi. Itu. Ya, jadi memang nanti ketika misalkan di industri, kemudian industrinya memutuskan investasi untuk coating. Nah, ini mesti melihat spesifikasi mesinnya apa, peralatannya dulu. Oke, kalau industrinya kaya, duitnya banyak, budgetnya tinggi, dan nanti produknya itu diharapkan bisa menjadi backbone-nya, mungkin tidak ada salahnya beli yang Glad atau Gea Coater karena dia paling efisien. Nah, tapi kalau sedang mungkin bisa merek-merek buatan Taiwan atau kayak yang kita dapat di demo itu punya China ya, dia based on Axelakota atau high quarter itu. Driacoter
Quarter agak tengah-tengah sih, so-so lah dibandingkan Axela Kota dan High Quarter, mungkin hampir sama lah. Nah, itu. Nah, jadi itu untuk yang tablet. Nah, kalau untuk yang pelet kira-kira sama nggak desainnya dengan yang coating tablet? Roy, ada Roy? Oke, kalau menurutmu sama atau beda? Mesin apa? Peralatan coating tablet dengan coating pelet? Mungkin dari modifikasi alatnya yang berbeda. Iya, oke, baik. Jadi betul, jadi beda. Jadi prinsipnya sama tadi ya. Jadi apa namanya? Nanti kita lihat ya. Jadi arah semburan udaranya dan sebagainya. Tapi karena pelet itu lebih kecil dibandingkan dengan tablet, tentunya dia nggak bisa masuk ke penyalut tablet yang perforatornya besar-besar. Ya, lolos semua nanti peletnya. Dan kemudian juga pergerakannya itu beda. Karena apa? Densitasnya pasti juga berbeda. Ya. Nah, jadi kalau mini tablet atau tablet masih bisa pakai yang konvensional ini, bukan konvensional, sorry, yang untuk coating tablet. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini khusus untuk pelet, kita menggunakan fluid bed. Ya, jadi fluid bed maksudnya apa? Jadi peletnya itu seperti disemburkan, gitu ya. Nah, yang paling lazim itu adalah yang Worcester atau bottom spray. Nah, kita coba lihat ya, ini memang nggak ada suaranya ya videonya. Bentar. Saya coba ubah dulu. Oke. Nah, ini. Kita lihat ya. Ini memang nggak ada suaranya. Nah, Worcester itu, bentar, ini agak lambat ya. Ini alatnya biasanya bisa untuk 2 fungsi, coating dan pengeringan granul ataupun juga granulasi basah, ya. Tapi kalau untuk yang pellet coating, dia nyemburnya dari bawah. Nah, jadi kalau kalian lihat ada tabung di tengah, itu namanya kolom Worcester-nya. Nah, kemudian di bawah itu nozzle-nya ditaruh di bawah. Nah, jadi yang ada titik-titik kayak mancur itu semburan dari ini. Nah, itu merah itu ya. Merah itu artinya suspensi atau larutan penyalutnya disemburkan dari kolom Worcester. Worcester itu adalah suatu kolom ya. Nah, suatu kolom yang kita bisa setting ketinggiannya supaya memberikan celah bagi peletnya ini untuk masuk dan tersalut gitu ya. Nah, jadi ini ya, ini kolomnya sebentar, ini saya ganti dulu pointer. Nah, jadi ini namanya Worcester column. Jadi kolom Worcester, ini kita bisa atur ketinggiannya. Kalau kita atur ketinggiannya berarti kan memberikan selalu ada jarak dengan bawah dasarnya. Jadi ketinggiannya ini akan mempengaruhi berapa banyak pelet yang bisa masuk ke dalam kolom ini dan kemudian berinteraksi atau tersalut oleh ini, spraynya ini, ya. Jadi suspensi ataupun larutan, penyalutnya disemprotkan dari bawah, seperti tadi yang terlihat dan kemudian dia kontak langsung dengan pelet yang masuk di sini, itu ya. Jadi, bottom spray atau nama lainnya Worcester process. Nah, jadi spray nozzle-nya itu ditaruh di bawah ya, kemudian dia seperti air mancur menyembur gitu, ya. Nah, during the process, tablet atau pellet ya dalam hal ini, dia masuk dan dia, melewati kolom Worcester-nya ini tadi, Worcester column atau Worcester tube, kena semburan dari, penyalutnya, kemudian masuk lagi, gitu, ya. Nah, cuma hanya saja kekurangannya dari, Worcester column ini seandainya ada kebuntuan atau ini mungkin terlalu basah, ya karena ini memang secara visual gampang, tapi secara praktek kita punya alatnya, ya. Kalau kalian pada saat
praktikum coating kemarin ngelihat ada satu alat deket-deket situ ya, modelnya kayak, kolom satu alat panjang gitu ya, nanti kalian bisa cek sendiri, itu fluid bed granulator plus coater. Nah, terakhir kali digunakan oleh mahasiswa skripsi dengan saya sekitar 1 tahun yang lalu dan juga waktu itu kita ada workshop dengan ColorCon ya. Jadi dia, bottom spray ya. Kekurangannya kalau seandainya ini terlalu basah, kita setting parameternya itu kurang pas, ada overwetting ataupun juga, penyalutnya terlalu kental, dia buntu di sini, ini proses harus dihentikan dan kita harus membongkar ya, membongkar semua. Karena dia dari bawah dan langsung berinteraksi dengan pelet. Jadi ini mesti dibuka semua, bongkar semua untuk membersihkan nozzle-nya gitu, ya. Nah, untuk Wurster atau bottom spray ini ada pertanyaan atau bisa dipahami penjelasan saya? Beatrix, ada Beatrix? Belum ada, Bu. Oke, belum ada itu maksudnya kamu bisa Beatrix bisa memahami penjelasan saya ya? Iya. Oke, ya. Jadi, yang banyak digunakan ini memang Wurster, sampai hari ini masih tetap umum digunakan ya, tapi ya itu tadi, kelemahannya kalau ada kebuntuan, buntu nozzle-nya atau terlalu basah, prosesnya berhenti, ini kita harus bongkar semua. Jadi se pelet-peletnya tuh harus dikeluarkan semua, jadi agak rumit lah, gitu. Nah, yang lebih advance, tapi juga harga alatnya lebih mahal, ini yang tangential. Jadi tangential ini spraynya tetap dari bawah ya, tetapi ini dasarnya ini dia desainnya bisa macam-macam, tapi yang jelas dia bisa peletnya ini di atas sini berputar. Nah, karena dia tangential atau dari samping ya, nah sehingga kalau ini terjadi kebuntuan, kita tidak harus mengeluarkan seisi kompartemen ini, melainkan kita hanya tinggal tarik dan copot nozzle-nya ini. Jadi side spraying atau tangential spraying ya. Kita lihat sebentar videonya, ini teknologinya dimiliki oleh GEA ya. Glad juga punya tangential, tapi kita yang nggak punya ya. Jadi ini sudah lebih advance dari yang bottom spray tadi ya. Nah, ini ya kita lihat kalau jadi mesin coating ini pemainnya, untuk coating pelet pemainnya GEA dan Glad sih, 2 yang besar ya, itu. Nah, jadi dia itu, ini ada kolom-kolomnya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada satu lubang kecil yang memungkinkan perputaran secara kayak muter, kayak swirl gitu ya. Seperti apa ya, gasing ya, semacam gasing untuk peletnya itu, ya. Nah, jadi side spraying, pertama kita isikan dulu peletnya, yang kuning-kuning ini sebagai peletnya ya. Nah, ini, udara dari bawah mengakibatkan peletnya ini bisa bergerak. Nah, kemudian ini coating-nya masuk dari samping. Nah, kemudian dia nyembur ke atas sini. Nah, ini karena dia muter, terus dia ada yang ke bawah ketemu, tapi intinya dia dari samping, sehingga kalau dia blockage atau buntu, kita nggak harus bongkar semua, cukup ini tarik aja dari samping, itu, ya. Nah, jadi ini posisi peletnya ada di atas, tapi dia bisa ada perputaran udaranya. Nah, nanti bisa cek juga di YouTube untuk yang lebih detailnya ya precision coater, tapi intinya dia posisinya tangential spray itu dari samping. Kelebihannya adalah, eee, peletnya itu perputarannya spiral ya, kemudian, karena dia side spraying dari samping sehingga kalau nozzle-nya ini buntu, kita tinggal hentikan, kita tinggal tarik nozzle-nya tanpa harus membongkar keseluruhan isi dari peletnya, pelet di dalam kontainer. Nah, ini mungkin yang belum ada di gambar ini, di atas dari masing-masing alat ini ada semacam filter ya untuk memerangkap
supaya pelet itu tidak terbang ke atas. Jadi memang sudah ada penahannya di atas. Ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk yang coating pelet secara singkat. Akta mau lihat? Nah, mau lihat Diandini ada orangnya? Nggak ada suaranya. Oke. Dan namanya nggak ada orangnya ya. Eka ada nggak? Eka Sahrina. Hadir, Ibu. Oke, ya baik. Nah, ada pertanyaan sampai di sini untuk peralatan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi untuk selain alat ya, tablet itu kualitas atau mutu fisik tablet tadi menentukan di awal. Kemudian komposisi dari polimer yang harus diperhatikan juga adalah khususnya pada viskositas ya dan fungsi-fungsinya. Kemudian peralatan tadi ada yang khusus tablet, ada Axelakota, ada Hecoter. Kalau yang perforated yang memungkinkan untuk aqueous, sedangkan untuk yang standar itu agak sulit ya bisa buat yang aqueous juga, tapi prosesnya lebih lama dan suhunya yang dibutuhkan lebih tinggi ya. Kemudian kalau kita punya alat berarti kita harus menentukan parameternya. Nah, ini nanti yang kemarin sudah praktikum demo coating dan yang akan ya. Jadi ini parameter-parameter yang harus diperhatikan. Jadi karena ada dia disemprotkan, maka jarak dari nozzle penyemprot atau sprayer dengan tablet tumpukan tablet atau bed ya di sini. Bed ini artinya tumpukan tablet atau pelletnya itu jaraknya harus diperhatikan, kemudian kecepatan, dari jarak dan kecepatan itu ada pola tertentu yang ideal untuk penyemprotan, dan kemudian pola ini juga dipengaruhi oleh ukuran droplet ya, semprotannya. Ukuran droplet ini dipengaruhi oleh apa? Ya tentunya oleh viskositas dari cairan penyalutnya. Nah, kemudian ada suhu ini ya, drying temperature ditentukan oleh inlet dan outlet temperatur. Keseimbangan atau selisih antara suhu yang masuk dengan suhu yang keluar, dia akan membentuk suhu pengeringan di sini ya. Dan kemudian kecepatan semburan udaranya itu kan dari kompresor, kecepatan semburannya ini akan mempengaruhi kecepatan spray dan pattern-nya. Dan tentunya juga kecepatan pompa dari larutan penyalutnya itu. Jadi ini semua komprehensif sih ya. Jadi memang harus dioptimasi. Nah, kemudian bagian paling terakhir adalah bahwa tablet ini ketika disalut dia juga cenderung atau rentan mengalami permasalahan ya. Jadi ini nanti bisa kalian baca, pada umumnya ada yang namanya blistering, chipping, cratering, sticking, picking. Nah, kita lihat satu-satu secara singkat ya. Nah, blistering itu seperti munculnya gelembung ya. Kalau mau dibahasa Indonesia kan ya, timbulnya gelembung pada permukaan tablet yang disalut. Nah, biasanya kalau ada gelembung berarti ada udara atau gas yang terjebak. Nah, biasanya karena pemanasan yang terlalu tinggi ya, ataupun juga intinya ini kuncinya ada pada suhu sih. Jadi pada suhu pengeringan, suhu penyemprotannya ya. Ini. Sehingga disarankan menggunakan yang mild artinya tidak terlalu ekstrim tinggi, suhunya tinggi. Jadi agak tengah-tengah mungkin biasanya standar itu 40 derajat kecuali kita menggunakan polimer yang cepat kering yang memungkinkan dia di suhu rendah misalkan 30 derajat. Nah, ini kemarin pada saat demo informasi yang diperoleh dari operatornya berapa derajat untuk suhu tabletnya? Ada yang masih ingat? Nah, nanti bisa dilihat lagi ya catatannya ya. Nah, kemudian ada chipping. Chipping ini kalau chipping ini pada tepi-tepi ya, kerusakan yang terjadi pada tepi ya. Jadi lapisan filmnya seperti terkelupas ya, chip
gumpil gitu ya. Nah, tapi ini hanya terjadi di tepian saja. Jadi chipping itu, semacam erosi pada tepi dari tablet. Nah, ini ada yang diakibatkan oleh alat, ada yang diakibatkan oleh filmnya ya, polimernya, ada juga yang dari bawaan karena tabletnya. Maka kita harus memastikan bahwa bentuk tablet itu tidak tajam ya, tidak bertepi tajam, serta, tablet punch-nya itu tidak mengakibatkan atau tidak menghasilkan tablet yang defect gitu ya. Sisaannya ini karena alat dan karena polimer, tuh. Nah, kalau cratering ini kawah, crater kawah ya, jadi dia seperti membentuk kawah ya. Nah, ini, biasanya terkait dengan, coating solution-nya ataupun pengeringannya. Rata-rata permasalahan terkait dengan pengeringan memang. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian viskositas yang rendah, kalau viskositasnya rendah itu juga memang dia disemprot itu mudah, tapi akhirnya terlalu encer ya. Jadi kalau terlalu encer malah nanti dropletnya nggak terbentuk dengan baik, nggak nempel, jadi kayak delewer gitu ya. Nah, ada juga sticking atau picking, ini hampir sama dengan kalau tabletasi. Jadi kalau yang tadi, kelupasnya di tepi-tepi namanya chipping, kalau ini tepat di permukaan ini namanya sticking atau picking ya. Nah, ada juga pitting. Nah, ini agak susah memang ya melihatnya ya, apa bedanya. Jadi kalau, kayak titik-titik kecil atau enggak mulus saja permukaannya, ya. Jadi, kita nggak ngelihat kalau ini kayak ada yang salah, tapi kayak kilapnya itu enggak rata, ada kayak bintik-bintik kecil gitu, ya. Ini harus agak diperhatikan ya. Kalau ngelihatnya agak dijauhkan dari layar biasanya kelihatan. Jadi warnanya enggak rata gitu, jadi kayak ada titik-titik bercak-bercak gitu ya. Nah, kemudian ada juga blooming atau dull, jadi dia memudar. Nah, ini penyebabnya cuma satu, masalahnya ada di plasticizers ya. Nah, kemudian blushing, kalau blushing ini kalau pitting ini kilap, terus nggak terlalu kelihatan banget. Nah, ini. Tapi, kalau blushing ini nampak sekali kayak bercak-bercaknya. Jadi kalau pitting kita tuh kayak harus betul-betul ini ya, biasanya kalau yang sudah biasa dengan penyalutan kita bisa lihat dengan mata telanjang ya. Nah ini, kalau blushing ini titik-titiknya lebih kentara dan warnanya kelihatan banget seperti ada bercak-bercak putih yang seperti ada barang mengendap gitu ya, zat yang mengendap. Kemudian variasi warna tadi ya, bisa juga karena, migrasi warna ya. Nah, kemudian ini kemarin yang teramati yang seperti apa? Pada saat yang sudah praktikum demo, teramati orange peel nggak? Atau baik semua? Ada yang masih ingat? Atau tidak ingat sama sekali? Masih baik sepertinya, Bu. Oke, masih baik ya, karena kalau dia sudah sampai beberapa kali jadi yang kalian, untuk demo coating ini karena kan tablet core atau inti tablet kita juga terbatas ya, waktu itu kita dapat hibah alatnya dari Colorcon, kita dapat sekalian inti tablet, jadi supaya hemat-hemat, maka tabletnya itu intinya disalut terus-terusan gitu ya. Jadi mungkin nanti ada bagian kelompok yang, akhirnya cuma dapat, pas penyalutan dia nggak mulus lagi, tapi sudah orange peel ya. Nah, jadi orange peel yang terjadi di situ karena dia sudah terlalu tebal dan mungkin pada satu titik dia agak kurang pas. Nah, tapi kalau biasanya yang umum terjadi itu antara twinning atau orange peel. Jadi kayak tabletnya itu kayak kerut-kerut kayak kulit jeruk, ya. Nah, jadi dia ada permukaan yang kasar. Nah, ini penyebabnya itu pengaturan suhu biasanya serta jarak dari sprayer-nya ini, ya. Nah, serta
viskositas. Maka ini penting, viskositas ini penting. Jadi memang agak gampang-gampang susah sih mengoptimasi coating itu. Kadang kita dapat pelepasannya ya, jadi ketika diuji disolusinya masuk, tapi penampilannya nggak masuk. Nah itu ya. Maka memang operator yang pegang untuk coating ini memang harus betul-betul jam terbangnya lumayan tinggi sih ya. Jadi supaya dia bisa menguasai alat dan juga ketika ganti polimer dia bisa sense untuk pengaturannya dapat. Nah, kalau pemula bagaimana? Ya biasanya dapat ilmu dari yang sudah pernah jadi memang harus optimasi sih, main-main. Jadi nggak ada pastinya, oh ini harus sekian, ini harus berapa senti, memang harus dicoba ya. Nah, kemudian kalau cracking ya, cracking ini lebih ke arah kualitas dari polimernya, salutnya itu ya. Ada juga peeling. Nah, kalau peeling ini dia kayak mengelupas ya. Ini ya, kayak sudah terbentuk tapi kemudian seperti terkelupas, peel ya. Nah, biasanya ini juga terjadi untuk lubrikan yang terlalu hidrofobik. Jadi polimernya tidak mau nempel. Ya, biasanya kalau seperti ini berarti kita makanya untuk coating ini tabletnya nggak boleh terlalu kilap-kilap banget ya. Jadi lubrikannya nggak boleh terlalu banyak, bahkan kadang-kadang, kita pakai lubrikan atau mungkin juga pakai bahan yang kalau bisa nggak usah banyak-banyak lubrikan atau tanpa lubrikan bisa. Misalkan kita mainkan dengan fillernya MCC dan starch kombinasi, misalkan starch 1500 itu ya. Nah, maka, sebetulnya pengukuran porositas itu penting. Jadi kalau kalian ingat kembali kemarin ada tentang solid fraction porosity, nah itu ya. Nah, kemudian ada bridging, kalau bridging ini kayak ada bercak yang nggak rata di atas sini ya, ataupun juga ini A-nya ini kayak nggak A sempurna, tapi ini ada kayak ketetesan lebih gitu ya. Nah, ini biasanya memang desain logonya jangan jangan yang terlalu tajam ya. Nah, jadi lebih lebih melengkung ya, shallower angles, jadi sudutnya nggak boleh terlalu tajam juga. Ada juga erosi. Kalau erosi itu dia nggak sampai ngelupas, tapi kayak nggak rata aja di sininya, di permukaannya, kayak ada yang nempel-nempel kelebihan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi semua yang saya sampaikan ini sumbernya ini bisa dari 3 ini ya, nanti ini kalau mau baca lebih detail di situ jauh lebih banyak lagi ya. Termasuk nanti kalau misalkan kalian bekerja di industri, kemudian mau membuat polimer yang in-house, ini 3 buku ini khususnya untuk Pharmaceutical Coating Technology dan Pharmaceutical Unit Operations, dia ada banyak referensi untuk komposisi penyalut, gitu ya. Nah, harus mulainya pakai berapa persen? Nah, pertanyaannya adalah memang harus dicoba persentase berapa yang bisa memberikan viskositas yang baik dan pelepasan yang diinginkan. Nah, kalau tadi ada bahwa film coating atau salut selaput itu kan tipis sekali, mikrometer. QC-nya bagaimana? Umumnya sih QC-nya hanya dari pertambahan bobot tablet. Ya, tapi kalau mau lebih detail itu bisa dengan SEM ataupun juga dengan peralatan yang lebih advance ya. Nah, ini di sini ada 3 artikel kalau mau baca, kalau enggak mau ya enggak apa-apa ya. Jadi ini hanya untuk tambahan aja. Jadi ada yang menggunakan istilahnya imaging, terahertz pulse imaging, ataupun juga ada juga untuk alat khusus untuk memeriksa inline tablet coating. Nah, jadi ini bisa jadi 3 bahan bacaan ya. Ini mungkin utamanya kalian bisa coba cek yang dari, Cahya di ini, mahasiswa NUS dulu ya. Jadi study on inline tablet coating itu. Jadi dia pakai alat khusus untuk melihat, perubahan dimensi tabletnya itu, karena memang sulit ya mau mengukur perubahan tebal hanya nambah 10, 20 sampai 50 atau 50 mikrometer ya pasti agak sulit ya, gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan di sini?
Kalian ingin ada kuis apa enggak? Pertanyaan saya. Mau Bu, buat sekalian belajar, Oke, buat jadi UAS. oke. Kalau begitu kuisnya sebelum jadwal UAS atau jauh sebelum UAS? Saya rasa mendekati jadwal UAS seperti kuis kemarin. Oke, baik. Coba saya tanya. Vina Oktaviani ada? Halo, iya ada Bu. Ya, Vina gimana? Setuju atau punya pendapat lain mengenai jadwal kuis? Iya, setuju. Deket-deket UAS ya, atau paling enggak mungkin kalau UAS-nya Senin berarti itu Minggu atau Sabtu gitu ya. Ya, H-1 deh. Ya, oke. Nabila Oka ada? Iya, Bu. Setuju yang mana? Deket UAS apa agak jauhan? Mendekati UAS mungkin hari Sabtu gitu, Bu. Oke, ya. Sabtu atau Minggu ya. Ya udah. Oke, baik saya tampung dulu. Nah, untuk tipe ujian saya yang UAS ini saya belum menentukan ya, karena biasanya kalau UAS itu saya sejujurnya menghindari jawaban singkat atau esai karena energi untuk ngoreksinya butuh lebih banyak. Ya, tapi nanti akan saya sampaikan lah ya supaya kalian tahu harus belajar yang bagaimana ya. Tapi yang jelas sih antara saya belum menentukan. Nanti saya informasikan ya. Itu akan full di MCQ atau full di short answer seperti kemarin ataukah kombinasi ya. Oke, ada pertanyaan atau yang lainnya mungkin yang terkait dengan topik ini? Oke, baik kalau tidak ada bisa saya akhiri ya nanti untuk tadi ya aksesnya ya saya setting dulu ya. Maaf tadi saya nggak ngecek ini untuk settingnya. Kemudian untuk minggu ini ada kuis di praktikum, bahannya apa? Ya semua yang sudah dilakukan, mulai dari teknik, formula, perhitungan, evaluasi granul, evaluasi tablet, ya itu. Permisi Bu Dani. Mhm. Mohon maaf sebelumnya ini agak off topic, tapi untuk formulasi asam askorbat itu sudah belum ada di Hebat ya, Bu? Belum. Ini kalian praktikum hari apa? Saya lupa. Hari Rabu, Ibu. Jadi jurnalnya harus dikumpul besok. Ya, jadi yang untuk besok saya sampaikan udah kumpulin aja sesuai perencanaan. Nanti kalau ada perubahan formula, misalkan belum saya umumkan H-1 ya langsung dikerjakan di tempat lah. Ya, oke. Karena pasti tidak banyak berubah, hanya mungkin komponennya yang berubah gitu ya. Tapi yang jelas kemungkinan besar nggak sama dengan yang dapat project 1 asam askorbat. Ada perubahan di situ ya. Karena ada beberapa eksipien yang belum dicoba. Oke, jadi kalau sampai nanti malam jam 9 malam lah belum saya umumin berarti kalian tetap mengerjakan sesuai dengan yang kalian rencanakan ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain terkait praktikum atau topik ini? Baik, kalau tidak ada bisa saya akhiri sebentar. Ini kehadirannya saya screenshot aja lah. Ah.
Oke. Untuk Akta tadi ada nggak ya? Ada namanya nggak ada responnya? Orangnya ada nggak? Hadir, Bu. Oh, tadi kamu saya panggil nggak jawab ya? Tadi ke toilet, Bu. Hmm. Oke, ya baik. Ya bisa saya akhiri untuk QR code berdasarkan saya yang mengisikan sesuai dengan hasil screenshot kehadiran ya. Dan ya tadi saya konfirmasi menjawab ya sudah. Kalau misalkan ada nama tapi ketika dipanggil tidak menjawab dan tidak ada konfirmasi ya saya anggap tidak hadir ya. Oke, baik. Sekian untuk pagi ini. Terima kasih untuk info kuis terkait topik ini. Silakan dipantau di Hebat e-learning ya kira-kira mendekati 2 sampai 3 hari sebelum jadwal UAS DTPO 1 teori ya. Oke, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di praktikum ya. Saya izin live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.